Hai pemirsa, kembali lagi dengan AMS TV Channel. Sharing is caring. Topik utama pada kesempatan Anda hari ini adalah wanita di atas 40 tahun. Life after 40. Kesempatan katanya, kehidupan setelah 40 tahun. Dengan narasumber yang istimewa. Kemarin saya baru dari Klaten, itu kabupaten yang luar biasa. Bersama saya Dr. Uki. Klaten, luar biasa nih dok. Kesempatan hari ini. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik Dokter Ahmad. Sehat ya? Iya, sehat. Dan satu lagi Dr. Eri dari Solo ini. Ini narasumber yang luar biasa nih. Terima kasih diberi kesempatan di sini. Baik, dok. Topiknya tentang after 40. Iya. Ada yang bilang pramenopause, menopause, postmenopause, apapun lah dok ya. Iya. Di Klaten. Iya. Kasusnya seperti apa ya dok? Iya. Kalau kemarin kita lihat ya, terima kasih Dokter Ahmad yang sudah menjadi narasumber ya di Klaten kemarin, animo luar biasa, hampir 1.300 ya. Luar biasa wanita-wanita di atas 40 tahun ya yang hadir di situ, dan juga memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya betul-betul masyarakat itu perlu tahu betul apa sebetulnya menopause, kemudian juga bagaimana pertanyaan yang sederhana saja masalah head ya, itu mereka tentunya ada juga yang belum bisa memberikan sesuatu yang pas ya, apa artinya head, apa artinya menopause. Dan luar biasa kasus-kasus itu ternyata yang kita dapat di masyarakat sekitar banyak sekali gangguan-gangguannya, dan mereka juga kadang dia harus kemana dan apakah ini perlu diperiksakan dan di mana dia harus memeriksakan. Ini betul-betul sesuatu yang harus diketahui oleh mereka. Bagaimana gejala-gejala dari menopause yang sebetulnya ya, kalau kita tahu bahwa menopause itu adalah bukan suatu penyakit, tetapi kalau mereka itu tidak tahu bagaimana sebetulnya akibat apa, kemudian juga mungkin gejala-gejala menopause itu apa, mereka itu datang mungkin dengan keluhan-keluhan yang banyak, dan mereka keluhan-keluhan itu tidak bisa mereka sampaikan ya kalau tidak kita betul-betul bisa memahami sebetulnya bagaimana keluhan-keluhan mereka dan bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem mereka. Nah, tentunya kita sebagai dokter ya, yang dokter kandungan itu mulai dari dia sebelum konsepsi sampai dia akhir hidupnya, ini adalah menjadi tugas kita sebagai SPOG untuk bisa bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari mulai dia prakonsepsi sampai dia menopause sampai akhirnya. Mudah-mudahan kita sebagai nanti dokter bisa berperan banyak bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat. Wah, luar biasa panjang dok ya. Ya. Dokter Eri, ya, Dokter Eri kan di Solo ya. Iya dok. Di University. Kalau dengar Dokter Uki ngomong itu kan, itu bagaimana ini dok menjelaskan bahwa satu ilmu ya, menopause menakutkan orang Indonesia kan, menopause takut ya. Backup sebuah university, awam di bawah itu supaya jangan dibohongin lah ya, dikasih ilmu tapi secara awam gimana tuh kak? Iya. Pada prinsipnya kalau ini khususnya di Solo ya, khususnya di Solo itu budaya Jawa. Jadi kalau orang menopause itu sudah selesai tugas saya, ya udah terima apa adanya. Jadi istilahnya nerimo kan gitu. Nerimo. Iya, nerimo itu menerima apa adanya. Tetapi di balik nerimo itu tadi sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terungkap keluar gitu. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang memang harus diterima. Padahal saya merasa ada problem nih seperti ini. Kemana saya harus bertanya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada, kalau kami khususnya di basicnya di universitas ya, itu yang perlu diterjemahkan ke dalam suatu istilahnya pelajaran atau kurikulum, sehingga itu bisa atau dengan mudah diterapkan dan mudah juga dipahami. Jadi misalkan kami di Universitas 11 Maret nih khususnya universitasnya, khususnya saya di Fakultas Kedokteran, jadi pada mahasiswa itu diberikan khusus pelajaran atau kurikulum mengenai menopause, apa itu menopause, kemudian mengapa itu muncul dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu dalam menghadapi menopause, artinya peran apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu diterjemahkan dalam satu
kuliah gitu dalam satu pelajaran, sehingga mulai dari bagaimana makanan, kemudian lifestyle bagaimana yang bagus, kemudian menghadapi menopause itu sendiri secara bahagia, itu kan pasti ada ini apa istilahnya trik atau tipsnya itu pasti ada. Nah begitu juga karena akan makin banyak orang yang mengalami menopause, khususnya dengan tingginya angka daya tahan hidup ya, daya tahan hidup khususnya wanita, panjang umur, khususnya wanita. Saya nggak tahu kenapa begitu. Nah itu pasti akan jadi satu tantangan tersendiri. Dan perlu satu hal lagi dok, ternyata ciri-ciri menopause itu tidak hanya dialami orang yang usia after 40, bahkan sekarang sudah mulai agak muda itu usia itu. Oke. Iya, nah itu mungkin suatu perhatian khusus bagi khususnya kalangan universitas dan juga di kalangan masyarakat. Kan kita nggak mungkin terpisah dok, harus satu, jadi satu kesatuan. Baik, dok, di university itu ya, kan tadi kan ada lifestyle, ada makanan segala macam. Itu university itu juga melatih dokter atau memberitahukan research semuanya ya. Iya. Untuk terhadap sesuatu yang berubah terus nih di masyarakat. Itu memang ada ya risetnya untuk segala sesuatu yang masyarakat. Iya, betul dok. Dan itu harus berkesinambungan, continuous ada. Jadi misalkan mengenai bagaimana, mohon maaf ya, masalah seksual pada menopause gitu ya, atau after 40, atau mungkin juga bagaimana cara hidup yang sehat, artinya mulai dari makanan, kemudian aktivitas. Jangan banyak duduk loh, jangan banyak tiduran loh. Kita punya kita harus berjalan loh, harus bergerak yang seperti itu. Itu researchnya memang dirangsang untuk untuk terus ada risetnya. Bahkan saat ini ya kebetulan dengan Dokter Uki juga ini kami di Solo ya, Klaten juga termasuk kan kemarin salah satu ini respondennya. Itu kita sedang mencari problem-problem gitu, terutama khususnya pada yang bekerja, jadi menopause tapi dia bekerja, kemudian yang tidak bekerja. Nah itu apakah ada perbedaannya atau mana yang lebih bahagia, mana yang lebih membantu? Nah kita tunggu hasilnya nanti bagaimana. Itu pasti riset base di university itu ya, luar biasa ya. Kan Klaten, Solo, Jogja itu salah satu yang tertinggi itu usia harapan hidupnya itu. Apakah sebuah university lah, Universitas Dasma juga berkomunikasi dengan universitas yang lainnya di Indonesia. Ini kan hal-hal yang bagus, ini harus disampaikan juga dalam mereka. Betul dok. Memang ada forumnya. Forum itu ada, tapi mungkin selama ini belum bisa menyeluruh secara semua ikut berperan gitu. Jadi mungkin hanya sporadis. Sini ada penelitian kecil, karena ada penelitian kecil. Mungkin itu yang perlu disatukan sehingga nanti menjadi satu penelitian multisenter yang merupakan satu wajah atau satu presentasi lah dari orang Indonesia itu kayak begini nih menopause-nya. Dokter Eri nanti mau mempelopori. Amin. Tentunya dengan bantuan Dokter Ahmad juga. Dokter Uki, hari ke Klaten. Saya terkagum-kagum sama bahwa Klaten itu adalah kota 1000 sumber mata air. Ada umbul, ada apa? Umbul Ponggok, Jomborelu, sebuah daerah yang airnya bagus, udaranya bagus, tingkat kecerdasannya kalau lihat dari seminar kemarin itu luar biasa. Itu apa artinya itu dok? Luar biasa ya. Saya sendiri juga bersyukur. Saya orang yang sebetulnya datang ke Klaten ya. Tapi saya begitu sampai di Klaten tuh saya kayaknya nggak mau pindah dari Klaten gitu ya. Saya dari Solo pindah ke Klaten. Begitu saya. Istilahnya urbanisasi ya. Begitu saya karena sudah bertahun-tahun ya hidup di Klaten dengan suatu sumber yang sangat luar biasa, airnya ya bahkan jernihnya. Itu segala sesuatunya bisa dimanfaatkan. Bagaimana air bersih itu bisa menyehatkan, mulai ya tadi dari prakonsepsi sampai apalagi kita menopause ya. Bagaimana sebetulnya kita bisa memberdayakan dari hasil-hasil bumi yang ada di Klaten ini, luar biasa. Airnya bisa kita pakai ya bagaimana sebagai minuman yang sehat. Mungkin juga di daerah itu harapannya adalah bisa kan juga ada juga ya yang sudah
membuat suatu produk-produk dari air bersih luar biasa yang ada di Klaten, di mana airnya itu betul-betul air yang betul-betul yang menyehatkan. Luar biasa kalau di situ nanti ya wanita-wanita menopause itu dibuat bahagia dengan kondisi-kondisi udara yang sangat luar biasa. Di situ ada persawahan, di situ dekat dengan gunung-gunung, kemudian juga di situ ada sumber mata air yang sangat luar biasa. Kita bisa membuat suatu kolam renang yang sangat indah begitu ya. Dan bagaimana nanti kita harapannya adalah ini topiknya adalah menopause. Bagaimana tentunya orang-orang menopause bisa bahagia dengan berolahraga bersama dengan teman-temannya. Kemudian kita menciptakan iklim yang sangat mungkin kalau misalnya dengan kebahagiaan itu keluhan-keluhan dari menopause tadi yang mungkin ada depresi, ada mungkin gangguan di ini ya perkemihan, kemudian juga ada gangguan-gangguan saya rasanya kok badannya lebih cepat mudah lelah, itu dengan adanya suatu kebahagiaan yang luar biasa bersama-sama mereka berekreasi bersama, kemudian juga menikmati alam-alam di Klaten, sumber daya makanan-makanan yang juga sangat enak yang khas-khas itu membuat supaya mereka itu lebih bergairah untuk hidupnya. Insya Allah dengan kita dokter bilang bahwa masa hidupnya mereka kan lebih panjang gitu ya, dan yang penting juga tidak panjangnya tetapi sehat, bermanfaat, kemudian juga bisa dengan beribadah dengan nyaman dan menjelang kita menanti dalam suatu penantian ya untuk sampai ke nanti ke akhirat, tapi mereka menikmati itu dengan nyaman. Mudah-mudahan dengan kemarin dok kita menjadi terbuka ya, dokter sudah memberikan suatu masukan yang luar biasa, mudah-mudahan menjadikan Klaten ini semakin bagus, semakin sehat, terutama juga untuk ibu-ibunya yang ada di daerah Klaten. Mari kita bersama-sama dok untuk bisa nanti menjalin suatu kerjasama yang luar biasa ini. Iya. Kemarin juga saya dengar jadi ada istilah Solo Raya ya. Iya. Itu dengan tolnya yang bakalan jadi iya. ya benar-benar Solo, Jogja, Semarang dan sekitar itu bisa jadi satu center yang luar biasa. Airnya bagus, udaranya bagus, makanannya enak. Nah dokter ada nggak ide tuh mempersiapkan gitu ya Solo, Klaten itu jadi sumber informasi, sumber training dan yang baik-baik untuk orang-orang menopause ini nih, lifestyle-nya, ilmunya gitu. Ada nggak udah usaha dokter gitu dok? Terima kasih. Sebetulnya ini memang kita harus mengupayakan ya dok ya, dengan melihat kondisi. Kalau kita melihat dari 1.300 kemarin, kemudian banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, sebetulnya permasalahan-permasalahan itu yang harusnya kita memang sebagai dokter bisa memberikan suatu motivasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Harapannya nanti kita bersama-sama dengan masyarakat sekitar, bagaimana bisa kita membuat suatu kondisi di mana sumber daya yang ada ini kita bangun. Kita bikin suatu hal yang nanti akan memberikan suatu produk yang bermanfaat ya. Kalau kita sebagai dokter ya nantinya kita bisa memberikan edukasi terutama kepada pasien-pasien. Kemudian juga nanti ibu-ibu itu kita rangkul sebetulnya sumber daya ini baik ini ya dari air, dari olahan-olahan ya yang itu kan Klaten itu pertaniannya luar biasa itu ya. Nah, menghasilkan suatu makanan-makanan yang sehat yang nantinya memberikan generasi-generasi dari ibu-ibu ini ya, kita bisa mengupayakan misalnya nanti makanan-makanan yang betul-betul bersehat untuk kesejahteraan, baik itu mulai dari prakonsepsi, ibu hamil juga terutama ya, kemudian juga setelah menopause kan juga diperlukan suatu gizi. Nah, kalau kita nanti bersinergi dengan stakeholder yang ada di sana, kalau kita alhamdulillah juga kemarin dan dari Bupati dan juga ini ya stakeholder yang ada di sana itu betul-betul guyup begitu dok. Ya, mudah-mudahan ini akan menciptakan suatu kondisi yang lebih baik untuk ke depannya, bagaimana sebetulnya luar biasa bahwa untuk ibu-ibu di Klaten, ibu-ibu menopause itu betul-betul nanti bisa termotivasi dan memberikan mereka untuk hidup selanjutnya itu. Luar biasa nih dok ya. Sebelum mengakhiri nih dok, kan seperti jadi punya PR besar kan?
home message-nya apa dokter? Iya. Untuk masyarakat awam ya. Iya. Karena nanti sama dokter Eri, saya mau Iya. tanya deh, universitinya pesannya apa nih Iya. terhadap itu? Ya, Gimana, untuk Dok? terutama masyarakat di awam, jadi bahwa keluhan-keluhan bagaimana untuk wanita-wanita menopause ini betul-betul harus kita bersama, kita selesaikan bersama. Misalnya kalau misalnya dia butuh suatu edukasi, dia butuh penyelesaian dari keluhan-keluhannya, kita nanti sebagai dokter bisa memberikan waktu yang lebih untuk edukasi. Kemudian juga bagaimana nutrisi mereka ya, baik ini yang wanita-wanita hamil, anak-anak, juga wanita-wanita menopause ini, betul-betul bagaimana mereka hidup sehat ya, secara baik fisik, baik jiwanya, kemudian dari kita memang dari segala ekonomi ya, kemudian juga ini kan sangat diperlukan. Nah, kerjasama ini mudah-mudahan bisa terjalin semuanya. Kita bisa menggandeng organisasi-organisasi wanita yang ada di sana. Kan ada PKK, ada Dharma Wanita, ada istri-istri dokter di sana yang ini bisa tahu ya, dan bisa memberikan suatu pengetahuan, kemudian juga edukasi supaya mereka istilahnya tahu atau melek begitu ya, bagaimana kesehatan ibu-ibu, terutama juga wanita-wanita menopause, bahwa mereka harus hidup sehat walaupun mereka ini istilahnya adalah sudah menopause, berhenti headnya. Baik, kata kuncinya edukasi ya, Edukasi. terhadap awam. Iya. Dok, coba dan support university. Menopause kan bukan ranahnya dokter kebidanan aja kan, Iya. itu manusia kan dari ujung ke ujung ya. Iya. Bagaimana menyatukan ini ya, dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter kulit, dokter mata, segala macam. Seorang dokter yang menghadapi menopause ini ya, apa dok? Take home message untuk seorang dokter lah katakan yang akan lulus dari sana. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa menopause itu memang nggak bisa diselesaikan hanya satu bidang ilmu. Jadi memang harus holistik ya, jadi harus semuanya, mulai dari tulang istilahnya ya, kemudian sampai ke rohaninya gitu. Jadi satu itu, yang kedua juga penelitian tentang bagaimana makanan yang bagus, karena sumber-sumber sekarang misalkan seperti biji salak, buah manggis dan sebagainya itu sedang dalam proses penelitian yang memang merupakan tidak hanya sumber makanan yang sehat, tapi mungkin juga bermanfaat untuk satu terapi-terapi yang lain. Dan juga ini dok, kerjasama antar center itu tadi sangat diperlukan. Itu di university ya? Iya. Biasanya. Pemirsa, luar biasa sekali ini. Ada dua dokter yang sangat-sangat luar biasa, Dokter Uki dan Dokter Eri dari Klaten, dari Solo. Kita berhadapan dengan menopause untuk awal edukasi yang paling penting. Tentunya edukasi yang baik dan benar disupport oleh university. Jadi saya lagi ngebayangin dari Klaten, dari Solo Raya untuk Indonesia, sumber daya manusia didesain memang dari awal disiapkan. Iya. Betul dok ya? Iya. Baik. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di Indonesia. AMS TV Channel sangat beruntung mendapat kesempatan bertemu dengan mereka, dokter-dokter yang sangat luar biasa, sumbangsih yang sangat besar untuk menopause Indonesia. AMS TV Channel, like and subscribe.